Bab 1186. Prinsesa. Sebenarnya sejak awal, semua sudah tahu bahwa bayinya perempuan. Tapi saat dokter mengumumkan kabar baik ini, mereka tetap merasa sangat gembira. Terutama Tuan Besar Yuchi yang sebagian besar hidupnya sangat kesepian, mendengar hadirnya seorang cicit perempuan, ia merasa sangat gembira. Begitu mendengar pengumuman itu, Tuan Besar Yuchi langsung bertepuk tangan. Bagus. Anisong di sebelahnya mendelik menatapnya dan berbisik, tidakkah kau terlalu berlebihan? Tuan Besar Yuchi tertegun, apa salahnya? Cucu menantunya telah melahirkan seorang putri, salahkah jika ia merasa gembira? Putrinya ini sungguh kejam. Tapi karena rasa bahagianya melebihi segalanya, Tuan Besar Yuchi segera melupakan perkataan putrinya. Dari ruang persalinan, terdengar suara tangis bayi yang nyaring. Anisong tersenyum, sepertinya gadis ini telah cukup menyusahkan Audrey. Dokter tertawa mendengarnya dan mengangguk, iya, anak ini sangat sehat dan aktif, kalian tak perlu khawatir. Di ruang persalinan, Audrey Han hampir saja pingsan setelah melahirkan anak ini, ia hanya berbaring dengan mata terpejam, tak bertenaga lagi. Ia teringat sesuatu, dan bibir pucatnya tersenyum. Saat bayi itu baru lahir, ia bahkan terlalu lelah untuk bicara. Dokter menggendong bayinya di hadapannya dan menyuruhnya menggendongnya, tapi ia sudah tak bertenaga lagi, ia bahkan tak sanggup membuka matanya. Maka dokter menyodorkan bayi itu pada Golden Ye, tapi Golden Ye mengernyit dan berkata, aku ingin melihat istriku dulu. Dokter tertegun, bagaimana bisa ia sama sekali tak menyembunyikan ekspresi muaknya, jelas-jelas ini putrinya sendiri. Tapi tanpa mempedulikan apa yang mereka pikirkan, Golden Ye menggenggam tangan Audrey Han dan membungkuk untuk membantunya duduk. Lalu ia mengusap keringat dingin di kening Audrey Han dan menciumnya. Kau telah bekerja keras, istriku. Di tengah rasa lelahnya, Audrey Han merasakan kecupan hangat di keningnya dan bisikan lembut Golden Ye. Meski lelah, ia merasa, semua ini sangat sepadan. Saat teringat kejadian itu, Audrey Han kembali tersenyum. Meski anak itu adalah anaknya dan Golden Ye, tapi melihat Golden Ye tetap memprioritaskan dirinya membuatnya merasa gembira. Golden Ye memilih menghiburnya dulu, baru menggendong putrinya. Telah memiliki suami seperti ini, apalagi yang bisa disesalinya. Penderitaan dan kesedihan yang dialaminya telah berlalu, dan digantikan dengan kebahagiaan. Tak lama kemudian, Audrey Han keluar dari ruang persalinan dan dipindahkan ke kamar biasa. Setelah memeriksa kondisinya, dokter meletakkan bayi itu di sisi Audrey Han. Bayi itu berbaring dengan tenang, kedua tangan mungilnya terkepal, matanya terpejam, ia sedang tidur pulas. Mereka telah berkumpul di sisi ranjang pasien, menatap bayi itu. Hanya Golden Ye yang terus berada di sisi satunya, menggenggam tangan Audrey Han erat-erat. Tuan Besar Yuchi lah yang paling gembira, ia terus menatap cicitnya. Dengan gemas ia menyentuh tangan mungilnya, kulit Tuan Besar Yuchi agak kasar, sementara kulit bayi itu sangat lembut. Tuan Besar Yuchi tak berani menyentuhnya lagi, takut akan membangunkannya. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan berkata pada Glenn. Glenn, kau masih ingat hadiah-hadiah yang kakek buyut berikan padamu? Glenn yang sedang menatap adiknya menatap Tuan Besar Yuchi dengan curiga, kenapa, kakek buyut? Kau harus membaginya dengan adikmu. Glenn terdiam. Adikmu sangat menggemaskan, kau harus menjaganya dengan baik, oke. Audrey Han tertegun mendengarnya, di usia ini, Glenn sudah mulai bisa berpikir, ditambah lagi, ia sangat cerdas, mendengar Tuan Besar Yuchi berkata seperti ini, sebagai ibunya, ia harus meluruskannya. Kakek, jangan berkata seperti itu, Glenn masih terlalu kecil, ia tak harus melakukan hal ini. Kenapa? Tanya Tuan Besar Yuchi dengan jengkel, saat aku memberikan hadiah-hadiah itu, Glenn baru sendirian, maka semua itu memang miliknya. Tapi kini setelah memiliki adik, ia tentu harus membaginya.
Audrey Han menatap Glenn, khawatir Glenn akan merasa tertekan oleh perubahan ini. Ini seolah mengatakan pada Glenn, lihat, jika tak ada adik, seluruh hadiah adalah milikmu, dan kasih sayang semua orang akan tertuju padamu, tapi setelah punya adik, kau harus membaginya. Meskipun sebelumnya ia telah mengatakan hal ini pada Glenn, dan Glenn sama sekali tak menolak mempunyai adik, bukan berarti ia bisa mengatakan hal ini terang-terangan. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Mommy, Glenn berkata, "Tenanglah, kakek buyut, sebagai kakak, aku pasti akan menjaga adikku. Jangankan membaginya, aku rela memberikan semuanya untuk adikku." Lalu ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan mungil adiknya. Tangan Glenn tidak besar, tapi bisa menutupi kepalan tangan bayi itu. Mereka tampak sangat rukun. Tuan Besar Yuchi sangat gembira mendengarnya. Di sebelahnya, Anisong merasa sangat ingin menjitak kepalanya. Jika saja ia bukan ayahnya, ia pasti telah melakukannya. Tiba-tiba, Tuan Besar Yuchi kembali bertanya, "Siapa nama gadis kecil ini?" Audrey Han tertegun sejenak, lalu menatap Golden Ye. Golden Ye berkata, "Kau saja yang buat." Audrey Han berpikir sejenak, lalu berkata, "Kakek, kami telah memberinya nama panggilan, tapi belum memilih nama resmi untuknya." Pengetahuan kakek sangat luas, bagaimana jika kakek saja yang memilihkan nama? Permintaan ini membuat Tuan Besar Yuchi merasa bangga, ia mengelus-elus jenggotnya dan berkata, "Karena kau yang meminta, aku akan menyetujuinya. Tapi pemberian nama ini sangat penting, aku akan memikirkannya dulu." "Siapakah nama panggilannya?" "Prinsesa." Awalnya, Tuan Besar Yuchi merasa agak geli mendengar namanya, tapi ia tetap mengangguk. "Tak buruk, sangat cocok dengan cicitku." Bersambung.